السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hari-hari besar Islam. Dalam Fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Syakar bahwa menurut Imam Al-Suyuti, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Ibnu Hajar Al-Haytsami, memperingati Maulid Nabi itu baik. Meskipun demikian, mereka mengingkari perkara-perkara bid'ah yang menyertai peringatan Maulid. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Quran Surat Ibrahim ayat 5. Imam An-Nasai, Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan kalimat ayamilah sebagai nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian maka makna ayat ini, dan ingatkanlah mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah, dan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat dan karunia terbesar yang mesti diingat dan disyukuri. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya dengan melaksanakan puasa pada hari itu. Ini terlihat dari jawaban beliau, ketika beliau ditanya, mengapa beliau melaksanakan puasa pada hari Senin. Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan dan hari aku dibangkitkan, atau hari itu diturunkan Al-Quran kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kisah pembebasan Suwaibah. Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab hadis dan sirah tentang pembebasan Suwaibah. Suwaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Suwaibah kembali ke rumah tuannya menyampaikan berita kelahiran Nabi. Karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari status hamba sahaya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ia menanyakan keadaan Abu Lahab. Abu Lahab menjawab, saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kamu. Hanya saja saya diberi minum di sini. Karena saya membebaskan Suwaibah, dan azab saya diringankan setiap hari Senin. Kisah ini disebutkan para ulama hadis dan sirah. Disebutkan oleh Imam Abdur Razak Al-San'ani, dalam kitab Al-Musannaf, Imam Al-Bukhari, dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Nikah, bab, wa ummahatukum allati ardanakum. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Karena ketika Suwaibah menyampaikan berita gembira, kelahiran Muhammad bin Abdillah putra saudara laki-lakinya, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari hamba sahaya. Maka Abu Lahab diberi balasan atas perbuatannya itu. Komentar Imam para ahli qiraat Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jazari seperti yang dinukil oleh Al-Hafiz Al-Suyuti dalam kitab Al-Hawi li Al-Fatawa.
Jika Abu Lahab kafir yang disebutkan celanya dalam Al-Quran, ia tetap diberi balasan meskipun ia di dalam neraka, karena rasa senangnya pada malam Maulid Nabi. Maka bagaimanakah keadaan seorang Muslim yang bertauhid, dari umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senang dengan kelahirannya dan mengerahkan segenap kemampuannya dalam mencintai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sungguh, pastilah balasannya dari Allah, ia akan dimasukkan ke dalam surga karena karunia-Nya. Al-Hafiz Abdurrahman bin Al-Daibah Al-Syaibani, pengarang Jami al-Usyul, meriwayatkan kisah ini dalam kitab sirah karya beliau. Komentar beliau: keringanan azab bagi Abu Lahab hanya karena kemuliaan untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana azab Abu Talib diringankan, bukan karena Abu Lahab membebaskan Suwaibah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran, Surat Hud ayat 16. Komentar Syekh Syamsuddin bin Nashiruddin al-Dimashqi dalam kitab Maurid al-Sadi fi Maulid al-Hadi, tentang kisah diringankan azab Abu Lahab karena membebaskan Suwaibah saat ia gembira mendengar berita kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang kafir ini, Abu Lahab, yang telah dikecam, celaka kedua tangannya di dalam neraka kekal abadi. Diriwayatkan bahwa setiap hari Senin selamanya, azabnya diringankan, karena merasa senang dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mati dalam keadaan bertauhid? Pendapat ulama tentang peringatan Maulid Nabi. Pendapat Ibnu Taimiyah: mengagungkan hari kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang. Maka ia mendapat balasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya dan pengagungannya kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ditanya tentang peringatan Maulid Nabi. Beliau menjawab, hukum asal melaksanakan maulid adalah bid'ah. Tidak terdapat riwayat dari seorang pun dari kalangan salafus syalih dari 3 abad pertama. Akan tetapi maulid itu juga mengandung banyak kebaikan dan sebaliknya. Siapa yang dalam melaksanakannya mencari kebaikan-kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak baik, maka maulid itu adalah bid'ah hasanah. Dan siapa yang tidak menghindari hal-hal yang tidak baik, berarti bukan bid'ah hasanah. Pendapat Syekh Atiyah Syakar, mantan Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar Mesir. Menurut pendapat saya, boleh memperingati Maulid Nabi pada saat ini ketika para pemuda nyaris melupakan agama dan keagungannya. Pada saat ramainya perayaan-perayaan lain yang hampir mengalahkan hari-hari besar agama Islam. Peringatan Maulid tersebut diperingati dengan memperdalam sirah, sejarah Nabi.
Membuat peninggalan-peninggalan yang dapat mengabadikan peringatan Maulid seperti membangun masjid atau lembaga pendidikan atau amal baik lainnya yang dapat mengaitkan antara orang yang melihatnya dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah hidupnya. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ketua Al-Ittihad Al-Alamili, Ulama Al-Muslimin, ditanya tentang hukum memperingati Maulid Nabi. Beliau memberikan jawaban. Bismillah, Alhamdulillah, solawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du. Ada bentuk perayaan yang dapat kita anggap dan kita akui memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kita mengetahui bahwa para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka, tidak pernah merayakan Maulid Nabi, peristiwa hijrah dan perang Badar. Mengapa? Karena semua peristiwa ini mereka alami secara langsung. Mereka hidup bersama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di hati mereka, tidak pernah hilang dari pikiran mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kami bercerita kepada anak-anak kami tentang peperangan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kami menghafalkan satu surah Al-Quran kepada mereka. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang apa yang terjadi pada perang Badar, Uhud, Khandaq dan Khaibar. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mereka tidak perlu diingatkan tentang berbagai peristiwa tersebut. Kemudian tiba suatu masa, kaum muslimin melupakan berbagai peristiwa tersebut. Semua peristiwa itu tidak lagi ada di benak mereka. Tidak ada dalam akal dan hati mereka. Oleh sebab itu, kaum muslimin perlu menghidupkan kembali makna-makna yang telah mati, mengingatkan kembali berbagai peristiwa yang terlupakan. Memang benar bahwa ada beberapa bentuk bid'ah terjadi. Akan tetapi saya nyatakan bahwa kita merayakan Maulid Nabi untuk mengingatkan kaum muslimin tentang kebenaran hakikat sejarah Rasulullah, kebenaran risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya merayakan Maulid Nabi, maka saya sedang merayakan lahirnya risalah Islam. Saya mengingatkan manusia tentang risalah dan sirah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya mengingatkan umat manusia tentang sebuah peristiwa agung dan banyak pelajaran yang bisa diambil, agar saya dapat mengeratkan kembali antara manusia dengan sejarah Nabi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Quran, Surat Al-Ahzab ayat 21. Agar kita bisa berkorban sebagaimana para sahabat berkorban. Sebagaimana Ali mengorbankan dirinya dengan menempatkan dirinya di tempat tidur Nabi. Sebagaimana Asma berkorban dengan naik ke atas bukit Sur setiap hari, sebuah bukit terjal.
agar kita dapat membuat strategi sebagaimana Rasulullah membuat strategi hijrah. Agar kita mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertawakal ketika Abu Bakar berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, pastilah ia melihat kita." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahai Abu Bakar, tidaklah menurut prasangkamu tentang dua orang, maka Allah adalah yang ketiga. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Kita membutuhkan pelajaran-pelajaran ini. Peringatan Maulid Nabi merupakan sarana untuk mengingatkan kembali umat manusia akan makna-makna yang mulia ini. Saya yakin bahwa hasil positif di balik peringatan Maulid adalah mengikat kembali kaum muslimin dengan Islam dan mengeratkan mereka kembali dengan sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka bisa menjadikan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Adapun hal-hal yang keluar dari semua ini, maka semua itu bukanlah perayaan Maulid Nabi dan kami tidak membenarkan seorang pun untuk melakukannya. Peringatan Maulid Nabi tidak lebih dari sekedar ekspresi kegembiraan seorang hamba atas nikmat dan karunia besar, yaitu kelahiran Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dipermasalahkan itu bukanlah peringatannya, akan tetapi cara memperingatinya. Ketika dengan peringatan Maulid kesadaran umat semakin bertambah, membangkitkan semangat menjalankan agama, menyadarkan generasi muda akan Nabi dan keagungan agamanya, maka menjadi sesuatu yang baik. Akan tetapi perlu inovasi dalam peringatan Maulid Nabi, tidak hanya sekedar seremonial tanpa makna yang membuat umat terjebak pada rutinitas. Perlu menjadikan momen Maulid Nabi sebagai wasilah, sebagaimana yang dinyatakan Syekh Al-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Perkumpulan-perkumpulan, Maulid, ini adalah wasilah, sarana terbesar untuk berdakwah kepada Allah dan merupakan kesempatan emas yang semestinya tidak terlewatkan. Bahkan para dai dan ulama mesti mengingatkan umat tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tentang akhlaknya, adab sopan santunnya, keadaannya, sejarah hidupnya, muamalah dan ibadahnya. Memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan menunjukkan jalan kebaikan dan kemenangan, memperingatkan umat akan musibah, bid'ah, kejelekan dan fitnah. Peringatan hari-hari besar Islam. Adapun peringatan hari-hari besar Islam seperti Tahun Baru Hijrah, Isra, Miraj, Nuzul Al-Quran dan peristiwa-peristiwa penting lainnya, maka sebenarnya tidak lebih dari sekedar mengisi tausiah atau kajian dengan tema-tema tersebut, untuk mengingatkan umat Islam tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa silam. Misalnya, pengajian pada bulan Rajab diisi dengan tema kajian tentang Isra, Miraj, untuk kembali menyegarkan ingatan umat Islam tentang peristiwa tersebut. Berikut pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tentang khatib yang memilih tema tertentu pada momen tertentu. Anjuran memilih judul-judul yang sesuai dengan momentum pada khutbah Jumat.
Pertanyaan, ada sebagian khatib, ketika mereka menyampaikan khutbah, mereka buat judul sesuai momentum. Misalnya, pada momen Isra Miraj, mereka sampaikan khutbah tentang Isra Miraj, mereka jelaskan tentang manfaat-manfaat Isra Miraj. Kemudian mereka jelaskan tentang perbuatan bid'ah dan kekeliruan yang terjadi saat ini, apa hukumnya? Jawaban: ini baik. Maksudnya, seorang khatib menyampaikan khutbah berdasarkan momentum, ini bagus. Demikianlah khutbah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada umumnya. Oleh sebab itu, jika terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan khutbah, maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tegak berdiri dan menyampaikan khutbah hingga beliau menyampaikannya kepada orang banyak. Bahwa seseorang memperhatikan momentum tertentu, kemudian menyampaikan judul khutbah sesuai momentum tersebut, maka itu baik. Misalnya, ketika bulan Ramadan ia sampaikan tentang puasa. Pada momen haji ia sampaikan khutbah tentang ibadah haji. Pada bulan Rabiul Awal ia sampaikan tentang hijrah. Maksudnya, memperhatikan momen-momen tertentu, ini boleh. Dan ini menunjukkan bahwa khatib tersebut seorang yang mengerti dan bijaksana. Jika dalam khutbah Jumat saja boleh memasukkan judul tertentu, apalagi dalam ceramah, maka tentulah lebih boleh lagi. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum.